Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Diona Medi, perwakilan dari kelas 4B, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang eksplorasi pengamatan dan identifikasi keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan Jenggalu, Kota Bengkulu, dan di kawasan perkebunan Sumberjaya, Lampung Barat. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi dan pengidentifikasian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari Minggu 28 November 2021 yang dilaksanakan di sekitar kawasan Jenggalu, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu, dan di kawasan Sumberjaya, Lampung Barat, Kota Lampung. Pengambilan bahan. 1. Tanaman paku diperoleh dari sekitar Jenggalu, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. 2. Tanaman paku diperoleh dari kawasan perkebunan Sumberjaya, Lampung Barat, Kota Lampung. Adapun alat bahan yang dipakai yaitu untuk alat ada gunting, kamera atau HP, pena, kertas, dan kantong plastik. Untuk bahan itu ada alkohol 70%, kertas padi, karton, tali rapia, tumbuhan yang didapatkan, kapas, tisu, air, selotip. Penelitian. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Persiapan pada alat dan bahan saat tahapan observasi dan tahapan herbarium dilakukan dengan mempersiapkan bahan yang akan dipakai dan melengkapi alat yang akan digunakan sehingga penelitian terhadap paku yang telah diperoleh dari kawasan Jenggalu, Kota Bengkulu. Yang kedua, observasi tumbuhan paku di kawasan Jenggalu, Kota Bengkulu, dan di kawasan Sumberjaya, Lampung Barat, Lampung. Persiapan dilakukan membawa beberapa catatan untuk sebagai identifikasi awal dan melakukan dokumentasi secara foto maupun video. Yang tiga, pengawetan herbarium kering. Pengawetan herbarium kering terhadap tanaman paku yang telah ditemukan dan diidentifikasi akan diawetkan dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, tahapan observasi. Mengidentifikasi spesies dari morfologi tanaman paku yang didapat. Tahapan observasi dengan menyisir kawasan-kawasan Jenggalu, Kota Bengkulu, dan kawasan Sumberjaya, Lampung Barat, Lampung. Membuat dokumentasi berupa foto dan video. Dokumentasi berupa foto pada tanaman paku yang ada dan video berupa eksplorasi pada saat observasi lokasi pengamatan tumbuhan paku. Yang kedua, tahapan herbarium. Pengawetan tanaman paku dilakukan dengan metode herbarium kering menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, identifikasi tumbuhan paku. Yang kami dapatkan yang pertama yaitu ada paku suplir. Morfologi paku suplir berdasarkan hasil pengamatan paku suplir atau Adiantum capillus yang ditemukan di semak-semak dekat jalan pada kawasan Jenggalu, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Paku suplir ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu daun berwarna hijau dengan tipe daunnya yaitu ujung bergerigi, pangkal daunnya meruncing, dan ukuran panjang daunnya yaitu 1,5 cm. Letak daun paku suplir yaitu berselang-seling. Batang paku suplir berbentuk bulat, kecil, berwarna hitam mengkilat dengan ukuran panjang 20 cm. Dan juga memiliki tipe akar yaitu berbentuk serabut. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Rukmana yang menyatakan bahwa tangkai paku suplir warnanya yang khas yaitu berwarna hitam mengkilat. Kadang-kadang bersisik halus ketika dewasa. Bentuk tipe pangkal meruncing, tepi daun bergerigi, ujung membelah seperti menjari, dengan ukuran daun 0,5 sampai 1 cm. Pada daunnya tidak berbentuk memanjang, tetapi cenderung membulat, seperti segitiga terbalik. Daun-daunnya seringkali bersisik
bersisik atau berambut. Kebanyakan daun fertil sama dengan daun steril, tetapi juga dijumpai ada dimorfis. Tumbuhan paku supir tumbuh sebagai semak merumpun yang terdiri dari kumpulan tangkai daun yang muncul dari permukaan tanah, tempat menopang helai-helai daun tipis, sehingga memberikan kesan rimbun dan menjuntai. Akar dari tumbuhan paku supir merupakan rimpang tegak yang akar sejatinya semakin menaik dan memanjat. Akar berupa rizoid, rizom beruas pendek yang muncul, akar-akar berupa serabut. Pada ujung akar dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Di belakang kaliptra terdapat titik tumpu berupa sebuah sel yang berbentuk bidang 4, yang ke arah luar membentuk sel-sel kaliptra, sedangkan jika menuju ke arah dalam membentuk sel-sel akar. Adapun klasifikasi paku supir menurut Tejiroswepomo 2014 yaitu Kingdom Plantae, divisi Petridophyta, kelas Petridopsida, ordo Petridales, family Petridaceae, genus Adiantum, spesies Adiantum capillus. Jenis spora pada paku supir. Spora terbentuk di dalam kotak spora atau sporangium sebagai alat reproduksinya yang terkumpul dalam sorus. Sorus merupakan kuster di sisi bawah daun pada bagian tepi. Sorus yang bentuknya bermacam-macam dan dilindungi selaput yang disebut insidium yang terletak pada tepi daun yang terlipat ke bawah dan mempunyai anulus sebagai mekanisme pengeluaran spora. Spora yang masih muda dilindungi oleh selaput indusium. Paku supir mempunyai sorus bangun ginjal, jorong atau bangun garis. Paku supir memiliki spora yang terletak di tepi daun yang terlipat ke bawah yang berfungsi sebagai insidius. Selanjutnya, habitat paku supir. Pada pengamatan paku supir yang kami temukan pada kawasan Jenggalu, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu, paku supir ini tumbuh di semak-semak yang tepatnya di tembok bebatuan. Di dekat tumbuhan paku supir ditemukan jenis-jenis paku lainnya yang tumbuh. Menurut literatur Nafli yang menyatakan bahwa paku supir merupakan tumbuhan paku terestrial yang juga sering dijumpai tumbuh di antara bebatuan, di dinding kolam, pagar, sumur, selokan, tepi sungai, atau tempat-tempat lain yang lembab seperti air terjun merupakan habitat yang disukainya. Selanjutnya yaitu peranan paku supir. Manfaat paku supir adalah sebagai tanaman hias di perkarangan rumah yang dapat hidup baik langsung di tanah maupun di pot bunga. Ini adalah foto dokumentasi dari paku supir. Yang kedua yaitu paku rem Cina. Morfologi paku rem Cina. Paku Petris vittata memiliki ciri karakteristik morfologi yang khas dibanding dengan jenis dari marga Petris lainnya, yaitu tepi daunnya yang sederhana dengan tangkai daun yang pendek, sehingga seolah-olah melekat pada batang dan anak daun yang panjang. Jenis ini memiliki batang pendek, tegak atau rebah yang dilengkapi sisik yang ketika masih muda akan berwarna hijau muda dan ketika dewasa akan berwarna coklat muda. Panjang tangkai daun bisa mencapai 40 cm dan ditutupi oleh sisik ketika masih muda. Bagian daun tersebar berada di atas daun keseluruhan. Semakin ke atas semakin mencerut.
Anak daun yang paling pangkal berukuran kecil, daun menyirip 1 kali dengan ukuran panjang daun 20-80 cm. Anak daun banyak dengan panjang mencapai 15 cm dan lebar 7-10 mm. Ujung anak daun meruncing hingga tumpul dan pangkal daun berbentuk jantung hingga rata. Pangkal anak daun biasanya lebar dan memiliki cuping pada salah satu atau kedua pangkal. Yang kedua, klasifikasi rem Cina atau Petris vittata. Ada kingdom Plantae, divisi Hydrophyta, kelas Helicopsida, ordo Polypodiales, family Pidriceae, genus Petris, spesies Petris vittata. Jenis spora paku rem Cina. Tumbuhan ini berakar serabut yang tersebar acak di permukaan rizoid dan tersusun rapat. Pangkal rimpangnya tegak dan warnanya coklat tua. Lalu rimpangnya menjalar pada permukaan batu dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. Permukaan pinunya halus dan tidak terdapat rambut, serta terdapat penonjolan pinula akibat adanya sporamia. Sorus terletak di tepi pinula. Sporangium berkumpul membentuk sorus yang dilindungi indusium. Sporangium terdiri dari sporangium sejenis berbentuk bulat. Spora berbentuk ginjal. Daun sporofit yaitu daun yang berfungsi menghasilkan spora. Biasanya hampir semua sporofit juga berfungsi sebagai organ untuk fotosintesis dan merupakan daun monomorfik yang berkumpul atau berdekatan. Berukuran 1-20 dm. Selanjutnya, habitat paku rem Cina. Petris vittata dilaporkan tumbuh di habitat dengan pH basah, seperti area yang terkontaminasi arsenik dan juga tembaga. Oleh karena itu, Petris vittata berperan tak hanya sebagai tanaman ornamen saja, tetapi juga sebagai fitoremediator yang baik untuk membersihkan air tanah yang terkontaminasi arsenik dengan cara menyerap arsenik dari dalam tanah dan dipindahkan ke tubuhnya dalam konsentrasi yang lebih besar. Petris vittata tersebar sangat luas mulai dari ekosistem tropis maupun subtropis. Selanjutnya ada peranan paku rem Cina atau Petris vittata. Petris vittata dimanfaatkan sebagai kemampuan hiperkumulatenya, yaitu menyerap semua arsenik yang besar dari lahan. Selain itu, Petris vittata sebagai biromediation potensial. Pada umumnya, tumbuhan paku tersebut digunakan sebagai tanaman hias yang ditanam dalam pot, yang biasanya orang menanam sebagai tanaman pembatas. Itu adalah foto dokumentasi dari paku Petris vittata. Selanjutnya yaitu ada paku resam atau Glycenia linearis. Morfologi paku resam. Paku resam ditemukan di semak-semak dekat jalan pada kawasan Jenggalu, Kota Bengkulu. Paku resam memiliki peletakan daun yang menyirip, berjajar,
dua dan tangkainya bercabang mendua. Memiliki stomata di bagian bawah. Di bagian bawahnya, stomata ini berbentuk bintil, akar berbentuk rimpang, daun majemuk, menjari, anak daun menyirip gasal, ujung tumpul, tepi rata panjang 3-8 cm, lebar 2-4 mm. Permukaan licin, hijau, dan hijau. Paku ini mempunyai akar rimpang pada batang kerasnya. Cabangnya berbentuk seperti garpu tanaman. Klasifikasi paku resam. Kingdom Plantae, divisi Petridophyta, kelas Gleicheniopsida, ordo Gleisseniales, famili Gleisseniaceae, genus Gleissenia, spesies Gleissenia linearis. Jenis spora paku resam. Paku resam memiliki akar serabut, batang tegak dengan percabangan 2, dan masing-masing cabang itu akan bercabang 2 lagi dan seterusnya. Percabangannya sangat khusus sehingga jenis ini mudah dikenal. Masing-masing cabang akan bercabang 2 lagi, begitu seterusnya sehingga seluruh tumbuhan tertutupi tanah tempat tumbuhnya. Sporanya terdapat pada setiap anak daun dan penyebaran terbatas di sepanjang tulang daunnya. Masing-masing sorus terdiri atas kira-kira 10-15 sporanya. Resam termasuk jenis paku yang tidak mempunyai indusia karena perkembangbiakan dengan spora yang sangat mudah dilakukannya. Spora terletak di dalam sporangium yang berkumpul membentuk sorus. Spora mempunyai 2 lapisan pelindung, yaitu lapisan dalam atau intin dan lapisan terluar, extin. Beberapa spora dilapisi penutup di sebelah luar extin, yaitu perispora. Perispora merupakan derivat dari periplasma yang mengelilingi spora. Perispora dapat berornamen menyerupai gudukan seperti pegunungan, berserat, terdapat tonjolan kecil dan balon seperti sayap. Habitat pada paku resam. Semak menurun tinggi 40-100 cm. Terdapat di atas permukaan tanah, namun ada juga yang tumbuh menempel di permukaan bebatuan. Penjelasan lebih lengkapnya, batang berbentuk merayap, biasanya berbentuk jalinan yang padat. Sebagian jenis paku yang hidup di tanah mempunyai batang tumbuh sejajar dengan tanah sehingga tidak terlalu terlihat karena tubuhnya menyamai akar, sehingga batangnya bisa disebut dengan rizoma. Selanjutnya, peranan paku resam. Tumbuhan ini sangat bermanfaat karena dapat menyuburkan tanah. Tumbuhan ini mampu menyerap racun di sekitar tempat tumbuhnya. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif di beberapa tempat karena mendominasi pertumbuhan tanah, menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Ini adalah foto dokumentasi pada paku resam. Ada paku kaki kelinci. Morfologi paku kaki kelinci itu pada pengamatan yang kami lakukan ditemukan di semak-semak dekat jalan pada kawasan Jenggalu, Kota Bengkulu. Pada Dahlia ini mempunyai helaian daun berbentuk segitiga dengan bentuk tepi bergerigi, memiliki tekstur kaku dan kuat.
merupakan permukaan daun mengkilat. Tangkai berwarna coklat gelap dan mengkilap. Banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai tanaman hias. Daun majemuk menyirip ganda dan helaian daunnya berbentuk segitiga dengan tepi yang bergerigit, kaku dan kuat. Permukaan daunnya mengkilat. Klasifikasi paku kaki kelinci atau Davalia solida. Kingdom Plantae, divisi Polypodipita, kelas Polypodipsida, ordo Davaliales, famili Davaliaceae, genus Davalia, spesies Davalia solida. Jenis spora paku kaki kelinci. Menurut Proseopomo menyatakan bahwa Davilia solida memiliki sorus yang bulat dan memanjang, di mana sorus ini terletak pada sisi bawah daun atau di sepanjang tepi daun dan terpisah-pisah. Selanjutnya habitat paku kelinci. Davilia solida termasuk jenis paku yang umumnya menumpang pada tumbuhan lain. Paku ini dapat pula tumbuh pada tanah cadas, karang, atau bebatuan. Biasanya banyak dijumpai tumbuhan pada batang jenis palem. Selanjutnya peranan paku kelinci atau Davilia solida. Mempunyai bentuk yang cukup menarik sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Dapat digunakan sebagai unsur pendukung dalam karangan bunga. Selain itu, tanaman ini juga ditanam di tempat-tempat yang dilindungi maupun tempat-tempat yang terbuka. Ini adalah foto dokumentasi dari paku kelinci. Selanjutnya ada paku Polydium glycyrrhiza. Morfologinya yaitu dari hasil pengamatan terhadap Polydium glycyrrhiza terdapat daun, batang, akar, dan rizoid akar atau rizoid dan spora. Bentuk daun pada tumbuhan paku ini berbentuk delta memanjang. Daun dengan ukuran 75 cm biasanya tangkai daun langsung dengan diameter 0,5 sampai 2 mm dengan warna daun hijau berurat, bercabang serta tekstur helaiannya tipis. Tumbuhan paku Polydium glycyrrhiza tampak jelas rimpang yang bentuknya bulat, beralur, dan berusuk secara longitudinal. Ukuran batang tumbuhan paku ini berkisar antara 2-5 mm. Pada batang yang masih muda diameternya sekitar 1,5-2 mm. Batangnya dikenal memiliki berkas pembuluh angkut. Warna batang yang masih muda berwarna merah kecoklatan, sedangkan yang sudah tua warna kecoklatan hingga kehitaman. Klasifikasi Polydium glycyrrhiza. Pertama yaitu ada Kingdom Plantae, divisi Petridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Polydium, spesies Polydium glycyrrhiza. Jenis spora Polydium glycyrrhiza. Spora merupakan alat untuk berkembang biak untuk semua tumbuhan paku. Pada tumbuhan ini, sporanya bersifat disperi atau menyebar.
Spora tumbuhan paku ini dilindungi oleh insidium. Spora tumbuhan paku Polydium glycyrrhiza terletak di bagian ventral daun, teratur berjajar di tengah dekat urat daun, serta bentuk spora tumbuhan ini berbentuk oval. Selanjutnya yaitu ada habitat Polydium glycyrrhiza. Habitat Polydium glycyrrhiza adalah epirit di tanah, rimpang yang menjala di tanah atau batang pohon, dan juga batu-batuan atau pada dinding yang sudah tua. Biasanya terdapat pada daerah pegunungan hutan basah atau lembab. Selanjutnya yaitu ada peranan paku Polydium glycyrrhiza. Paku Polydium glycyrrhiza digunakan sebagai tanaman hias karena bentuk daunnya yang unik. Akar-akarnya yang manis tapi berserat dan tipis dan hampir tidak termakan. Ini adalah foto dokumentasi pada paku Polydium glycyrrhiza. Baiklah, ini adalah foto kegiatan dari kelompok kami, dan ini foto observasi tumbuhan paku dan pembuatan herbarium. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.